Oke. Hmm, Selamat pagi semuanya. Selamat pagi ke Bapak Yudhistira. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan rancangan produk kami yaitu kalkulator penyetaraan persamaan reaksi redox. Oke. Kelompok kami terdiri dari anggota-anggota tim. Yang pertama ada Cynthia Larasati Hatimah, yang kedua ada Audrey Adelia Suntiarto, yang ketiga ada Kitty Andriana, dan saya sendiri yaitu Malik Akmal Abdullah. Oke, kita akan lanjut ke latar belakangnya yang akan dipresentasikan oleh Kitty. Baik, di sini latar belakangnya adalah penyataan redox, khususnya yang kompleks, memerlukan langkah-langkah yang panjang dan ketelitian tinggi, sehingga perhitungan manual seringkali menimbulkan banyak kesalahan. Untuk membantu mengatasi permasalahan ini, diperlukan sebuah website yang mampu menyetarakan reaksi redox secara otomatis dan akurat, sehingga dapat mengurangi tingkat kesalahan yang terjadi. Inovasi ini sangat bermanfaat, terutama bagi siswa SMA, karena dapat mempercepat proses pembelajaran, meningkatkan pemahaman konsep redox, serta membantu siswa lebih fokus pada analisis reaksi kimia tanpa terbebani oleh kesulitan teknis dalam perhitungannya. Jadi, tujuan kami di sini adalah, jadi intinya kita ingin membuat eh, kalkulator reaksi redox. Adapun tujuan dari proyek ini adalah untuk mempercepat proses pembelajaran, meningkatkan pemahaman konsep redox, dan membantu siswa lebih fokus pada analisis reaksi kimia tanpa terbebani oleh kesulitan teknis dalam perhitungannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cynthia. Selanjutnya ada metode yang dilakukan. Pertama, studi prinsip matematika dan kimia. Kemudian setelah mempelajari studi konsep matematika dan kimianya, dilakukan perancangan algoritma program yang kemudian diimplementasikan dalam coding. Setelah hasil codingan jadi, diuji coba websitenya dengan memasukkan reaksi redox yang ingin disetarakan, dan jika masih ada masalah, dianalisis masalah yang terjadi di penyetaraan reaksi tersebut, kemudian dilakukan studi konsep kembali, dan diubah lagi kodenya, dan begitu terus sampai dihasilkan website yang minim error. Selanjutnya prinsip kimia akan dijelaskan oleh Malik. Oke, sekarang ke prinsip kimianya. Yang pertama itu adalah hukum kekekalan massa. Apa sih ini tuh jadi kayak massa reaktan harus sama dengan massa produk. Jadi hukum ini menyatakan bahwa massa sebelum dan sesudah reaksi sama. Jadi intinya itu apa? Jadi kan kita tahu sendiri waktu kita lagi ngeselesain masalah redox, kita itu harus nyamain mol dari unsurnya itu dulu sebelum kita tambahin H plus dan OH min. Nah, kita tuh prinsip dari untuk menyamakan mol itu dari hukum kekekalan massa ini. Terus yang kedua adalah hukum kekekalan muatan. Nah, jadi kayak total muatan reaktan sama dengan produk. Jadi hukum ini menyatakan bahwa muatan yang ada dan sebelum dan setelah reaksi harus sama. Jadi kan kita udah menyamakan si unsur-unsur ionnya ini. Sekarang itu kita harus nyamain muatan-muatannya. Misalnya di di kanan kurang kurang H plus, kita tambahin H plus sesuai jumlah yang kurangnya. Jika kanan kelebihan H plus, kita akan nambahkan elektron di bagian kanan atau di bagian produk untuk menyatakan jumlah biloxnya. Dan yang terakhir adalah redox itu sendiri, yaitu perpindahan elektron atau perubahan bilangan oksidasi. Ya, konsepnya itu reaksi redox adalah reaksi kimia di mana terjadi perpindahan elektron antara dua spesies kimia. Ya, bisa dilihat kan waktu kita redox pasti nambahin elektron ya. Itu tuh buat ya ada perpindahan kayak itu. Oke, selanjutnya adalah prinsip sains dari matematikanya yang dijelaskan oleh Cynthia. Prinsip sains yang digunakan dalam matematika yang pertama ada sistem persamaan linear untuk menyelesaikan beberapa persamaan serentak yang melibatkan lebih dari satu variabel. Ini tuh sebenarnya digunakan untuk menyetarakan koefisien dari senyawa-senyawa yang ada dalam reaksi. Kemudian ada logika simbolik, konsep if-else, fungsi, kondisi pengambilan keputusan berdasarkan aturan. Bab ini dibuat menggunakan library Streamlit, RE, Typing, SymPy, Math, ChemPy, dan Logging. Kemudian ada matematika diskrit atau teori gabungan, teori himpunan dan kombinasi. Ini digunakan untuk menganalisis himpunan dan relasi antar elemen dan juga menyusun logika dari kondisi-kondisi dasar dari atom ke senyawa. Selanjutnya ini ada video Ya, jadi demonstrasinya. kan kita akan demo dari
simulasi penelitian reaksi redoks atau kalkulator redoks yang kita miliki. Lanjut ke reaksi pertama. Uh, Nah, di reaksi ini kita akan ngereaksiin si Fe+2 dengan Cr2O7 yang memiliki Diolf 2 min yang menghasilkan Fe-3+ dan Cr3+. Nah, ini terlihat bahwa ini adalah reaksi redoks yang bisa dilihat dari Fe dan nilai Cr-nya. Nah, sekarang kita akan memencet tombol hitung untuk melakukan kalkulator redoks ini. Silakan. Nah, sistem akan mengecek nih, yang di reaktor itu apa aja. Ini ada Fe2+ sama Cr2O7 min. Terus kayak produknya itu ada apa aja. Nah, sistem gunakan mendeteksi bilangan oksidasi dari masing-masing reaktornya seperti Fe itu +2, terus O-2, dan sehingga dapatkan Cr+6. Kemudian sistem juga akan mendeteksi bilangan oksidasi produk. Ya, itu Fe+3 dan Cr3+. Nah, setelah itu kayak sistem ini akan menghitung dengan metode setengah reaksi dan akan ditemukan hasil reaksi yang setaranya adalah 6 Fe2+ ditambah Cr2O7 2 min ditambah 14 H+ menjadi ya seperti bisa dilihat ini. Dan terus ada penjelasan juga di bawahnya, coba bentar ya. Di pembahasan juga kalau yang dalam metode setengah reaksi si Fe2+ menjadi Fe3+ ditambah 1 elektron karena ya redoks untuk menyamakan bilangan Diolf. Kemudian direduksi juga dipisahkan si Fe dengan Cr. Jadi direduksi cuma ada Cr doang. Jadi Cr2O7 2 min ditambah 3 elektron menjadi Cr3+. Kemudian KPK elektronnya ya 6. Ya. Selanjutnya reaksi kedua, bentar apa lagi? Terus ke reaksi kedua, ini SO3 2 min ditambah Cr2O7 2 min jadi SO4 2 min dan Cr3+. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kayak sistem akan mendeteksi bilangan oksidasi reaktan produk dan kemudian akan menghasilkan reaksi yang setara, yaitu 3SO3 2 min ditambah Cr2O7 2 min ditambah 8H+ menjadi 3SO4 2 min ditambah 2 Cr3+ ditambah 4H2O. Dan bisa dilihat penjelasannya ketika dibagi menjadi metode setengah reaksi seperti berikut. Yang mengalami oksidasi adalah S, dan yang mengalami reduksi lagi-lagi adalah Cr. Adapun ini link ke websitenya boleh dicoba, boleh di foto ataupun di scan. Ya demokan aja. Ada demo kan ya? Eh Sarah, baik, kita demo dulu. Mana ya? Mana coba anaknya? Gimana? Pada demo ini misalnya kita ingin memilih reaksi yang pengen kita redoksnya nih. Misalnya kita ingin reaksi apa dulu, bentar. Ininya share screen-nya. Share screen-nya enggak ini? Udah aman. Ya, oh, enggak. Enggak, maksudnya di sini nih. Oh iya ya udah. Udah. Bentar. Udah. Misalnya kita ingin ngesarain suatu reaksi nih. Misalnya nih, satu reaksinya H2O2 ditambah MnO4 min menjadi Mn2+ dan O2. Kita akan memasukkan reaksinya. Pertama itu sebenarnya itu yang ada masalah di itu kita tuh di penulisan reaksinya. Karena kalau misalnya kita salah menulis dari Mn, salah menulis dalam ininya, dalam persamaannya, akan terjadi error dalam sistem sehingga tidak dapat disetarakan reaksinya. Jadi ya bisa mudah.
Jadi harusnya harus benar dan terus kita akan menghitung reaksi setaranya. Jadi seperti yang saya jelaskan di demo tadi bahwa eh, reaktannya itu si sistem akan mendeteksi reaktan yaitu H2O2 dan MnO4- dan produk yaitu Mn2 plus dan O2. Terus kayak mungkin ini hasil akhirnya dan hasil akhirnya itu adalah setara. Nah, 5H2O ditambah 2MnO4- ditambah 6H plus menjadi 2Mn2 plus ditambah 5O2 dan 8H2O. Kayak gitu. Ah, Selanjutnya di sini kan ada website kami itu memiliki kekurangan, yaitu jika inputnya tidak sesuai maka outputnya juga salah total. Kayak tadi kalau misalnya ada muatan tapi nggak pakai tanda pangkat gitu, itu gak bakal bisa disetarakan. Lalu kalau input reaksinya tuh masih sangat kompleks, kemungkinan hasilnya tidak akurat atau bahkan tidak bisa disetarakan karena database yang kami miliki belum cukup banyak. Kemudian tadi kan di hasil website yang didemokan tadi sama yang didemokan di video itu agak berbeda karena yang di video itu ada penjelasannya, namun di yang tadi didemokan itu tidak ada karena penjelasannya masih belum cukup benar. Jadi kami hapus dulu sementara dan saya rasa bisa ditambahkan nanti agar ada penjelasan step by step penyelesaiannya. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Udah, nggak ada lagi yang mau disampaikan? Sudah, Pak. Bisa ditunjukkan kelemahannya dari simulasi nggak bisa ya? Ini Pak, di saran dan perbaikan itu mencakup kelemahannya. Iya, maksudnya memang di softwarenya nggak bisa gitu. Oh, nggak bisa gitu kalau Akan ya, seperti ya, apa kalau dia jadinya sesuai kelemahannya ya tadi. bukan jadi kalau Jelaskan selengkap-lengkapnya kelebihan dan kelemahannya dengan software itu. Bukan saja dimensionnya, tapi ditunjukkan. Jadi memang tidak bisa. mungkin ini di kelemahan kelompok kami, Pak. Jadi misalnya kan ini kan MN pangkat 12 kan. Kalau misalnya kita pangkatnya dihilangin, eh, reaksinya itu bakal hancur itu bakal jadi beda hasilnya di 4 MN4 kayak gitu. Jadi kayak malah si MN itu dianggap jadi MN2 bukan jadi MN pangkat 2 plus. Bisa dibilang kayak gitu sih, Pak. Kelemahan kelompok kami. Iya, Pak. Gitu. Terus kalau misalnya kita panahnya ini gagal misalnya kita panah, misal kita panahnya pakai sama dengan dan ini tuh format reaksi salah, salah harus dengan tanda strip dan panah yang kayak gini. Jadi bukan nggak bisa pakai dengan harus menggunakan strip kurang strip. ya kurang strip harus dua. Oh ini kayak ini. Oh ini salah sih. Ada lagi kelemahannya? Oh ini belum. Kelemahannya itu Sama super mungkin super kelemahannya itu di script-nya nggak bisa. UI-nya. Ya, Apa? Maaf, Pak. ya kelemahannya itu superscript sama subscript-nya penulisan formulanya nggak bisa. Oh, iya, iya betul, Nggak Pak. bisa Iya, pakai betul, Pak. Masih equation. perlu ditingkatkan. Ya. Oke, ada lagi mau disampaikan? Cukup? Uh, mungkin, mungkin sudah cukup dari kami. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh, Pak. Dipersilahkan. Oke, baik, saya buka pertanyaan. Ada silakan raise hand kelompok yang mau bertanya dan meyakinkan masih ini layak atau tidak. Tidak ada? Raise hand.
Hitung sampai 3. Oh iya ya, Alin, silahkan Alin. Selamat pagi. Terima kasih kepada kelompok 9 yang udah Alin mempresentasikan kelompok berapa? kalkulatornya. Saya dari kelompok 12, Pak, dengan NIM 101 dan 4050. Jadi saya mau bertanya, Pak, ini kan aplikasinya adalah aplikasi simulator penyetaraan reaksi reduksi oksidasi gitu kan. Terus pertanyaan saya tuh, sejauh apa kalian bakal menggunakan aplikasi ini gitu? Karena seperti yang kita tahu, sekarang kan sudah banyak AI ya yang ada di mana-mana dan dia itu bisa lebih apa ya, lebih canggih gitu karena dia bisa ada machine learning-nya, terus juga database-nya lebih banyak gitu. Terus kalau menurut kelompok 9, apa keunggulan aplikasi ini dibandingkan AI lainnya atau gimana? Yang apa ya bisa sangat menarik perhatian orang-orang untuk menggunakannya gitu. Karena kan seperti yang kita tahu juga tadi itu apa ya subscribe-nya masih kurang terus kita harus tahu input yang benar kayak gimana padahal bisa aja orang yang pakai itu misalnya anak SMA bahkan nggak tahu kimia gitu nggak ngerti jadi mau tahu inputnya yang benar atau enggak pun dia nggak bisa gitu. Terima kasih mungkin sekian. Alin kelompok 10. Ini kan kelompok 10. Saya kelompok 12 Pak. Oh, 12. Ini yang tadi kelompok 10 ya, bukan kelompok 9 yang presentasi. Oh ya mohon maaf. Silakan. Langsung dijawab aja kah, Pak? Ya, dijawab dengan jujur, jangan berandai-andai. Sebenarnya tuh kan emang saya juga udah kepikiran kalau misalnya bisa pakai AI, kenapa bikin. Tapi kemarin tuh saya nyoba nyetarain reaksi, terus saya rasa itu tuh belum setara, soalnya muatannya di kiri di kanan beda. Tapi emang jumlah atomnya udah setara, tapi muatannya belum setara gitu, Pak. Terus kalau buat yang format input, ya. Format input yang harus pakai subscript itu tuh, karena sasaran produk ini tuh buat anak SMA, jadi saya rasa mereka udah belajar redox duluan di sekolahnya, baru nyoba website ini buat lebih memahami tentang redox gitu, Pak. Jadi saya rasa nggak bakal terlalu sulit untuk dipahami untuk format inputnya sendiri. Seperti itu, Pak. Alin. Baik terima kasih jawabannya Cynthia. Alin bisa nanya lagi atau menyanggah kalau memang belum yakin. Eh, terus ini mau nanya lagi kalau misalnya dia punya koefisiennya bakal kedetek atau enggak ya soalnya tadi persen kami lihat di contohnya nggak ada koefisiennya gitu. Coba yang Mohon bisa maaf aku dicoba. sendiri belum nyoba karena Iya. Ini gimana sih? Itu yang redox. Ini misalnya ada koefisien gitu kan ya? iya Ini berapa? Tetap jadi benar sih Alin. oke. Sebenarnya menurut agak kayak ada koefisien. Apakah sudah menjawab? Sudah menjawab terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Alin. Apakah ada yang bertanya lagi? Tidak ada. Alin aja. Oke, silakan Anda menuliskan penilaian Anda tiap kelompok. Dari saya ada 5 pertanyaan. Kalau dilihat latar belakangnya, apakah sudah tujuannya sudah menjawab semua hal di tujuan tersebut? Sebenarnya yang menurut saya sih yang membantu siswa lebih fokus pada analisis reaksi kimianya itu belum karena tadi yang website ini tuh belum ada penjelasan yang step by stepnya gitu Pak. Jadi kayaknya bakal masih bikin bingung gitu Pak.
Ya, berarti tambah di incaran ya. Kemudian tujuan untuk jadi yang tujuan kamu lakukan itu cuman berapa yang tercapai? 2. 1 dan 2. Iya, betul. Jadi mempercepat proses pembelajaran, meningkatkan pemahaman konsep redox. Tapi masih ada kekurangan nggak dari tujuan 1, 2 itu? Mungkin di kekurangannya itu di tujuan yang kedua ya Pak. Uh, karena kita belum memiliki penjelasannya yang lebih detail, jadi kayak kita belum nanti bisa ditinjau ulang. Jadi sebenarnya untuk meningkatkan pemahaman belum terlalu terpenuhi gitu Pak. Sebenarnya ini ada panduannya nggak sih? Jadi, Panduan apanya ya jadi, Pak kalau boleh jadi di bukan, jadi kita sih orang awam dikasih barcode, kemudian coba lihat tadi simulasinya, dikasih barcode, habis itu disuruh masuk ke Ya, webnya jadi kan. sekarang kita akan Nah ini, jadi langsung simulator penyataan reaksi redox, masukkan reaksi redox, format A tambah C. Jadi panduannya cuma 2 hal itu. Tidak ada term dan kondisi bahwa apa yang tidak boleh, apa yang boleh ditaruh di situ, dimasukkan di situ. Atau redox ini apakah hanya suasana asam basa bisa atau redox biasa bisa aja? Ah, mungkin ini sebenarnya kita juga ini mungkin karena keterbatasan waktu kita tuh masih memakai suasana asam ya Pak. Jadi kayak kita berhenti ketika kita mendapatkan reaksi setara menggunakan H+. Untuk untuk reaksi basanya mungkin nanti bisa ditambahkan dengan setelah ditambahkan H+ ini kita bisa nambahin alhamin sesuai dengan jumlah H+-nya buat menjadi reaksi yang basa gitu Pak. Tapi untuk saat ini masih belum kita implementasikan dalam codingannya gitu. Iya, jadi ketentuan di depan, jadi mungkin sebelum ada halaman ini ada halaman sebelumnya, petunjuk Hmm. penggunaan atau Hmm. panduan bahwa ini hanya untuk 1 kali reaksi saja. Terus yang kedua hanya untuk penyataan redox sederhana. Kayak gitu kali ya. Iya, Pak. Mungkin itu bisa jadi saran juga dari buat nanti diperbaiki di PPT. Ya, ya buat seperti ini bagus untuk memahami. Tapi kan butuh juga sasarannya lebih kemana. Penyetaraan reaksi sederhana 1 kali reaksi redox saja. Siapa tahu bisa dua reaksi disetarain sekaligus, nggak bisa kan? Nggak bisa sih Pak, harus satu-satu. Iya. Ya, apalagi kalau reaksinya bertahap redox semua, nggak akan bisa. Jadi Ya. ini hanya memang memudahkan pemahaman reaksi. Tapi memang alangkah bagusnya ini bisa di subscript-subscriptnya di equationnya bisa lebih otomatis gitu loh. Nah, yang kedua, ini nggak ada database. Tahu database? Database katanya. Jadi Nggak ada. orang kalau udah nulis MN, langsung keluar pilihannya. MN04, MN2+. Jadi dia nggak usah tulis lagi subscript-subscriptnya. Jadi dia udah, oh itu ditambahin itu. Jadi senyawa-senyawa kimia yang ada di dalam bisa nggak dimasukin di sini? Yang biasanya lakukan redox. Ya tergantung dia apa cakupan servernya ini bisa melakukan itu atau tidak. Apa ya kayak menghimpun data gitu. Jadi kalau kamu tulis MN sudah ada bisa pilihan mau MN2+, MN4. Ya, itu database sih. Database ya. Nggak bisa nggak buat seperti itu katanya. Kalau untuk saya sih kayaknya belum bisa ya Pak, karena soalnya saya belum mempelajari untuk membuat codingan yang bisa kayak gitu Pak. Ya berarti kan ini masih betul-betul apa ya kayak embrionya lah ya. Belum Iya, iya. belum betul-betul bisa diaplikasikan dengan easy user ya, user friendly lah, belum user friendly. Jadi masih Iya. ya manual dan juga eh, orang harus paham itu senyawanya mana yang MN apa spesinya MN-nya MN42-, MN2+ gitu kan.
Halo? Iya, Pak. Ya, oke. Jadi itu juga kelemahannya. Jadi panduan di depan, petunjuk penggunaan dan term kondisinya belum ada. Tolong nanti ditambahkan, didemokan lagi lebih baik ya. Kemudian yang dalam video. Pertanyaan saya yang keempat itu terkait, coba lihat prinsip sains. Pak. eh prinsip sainsnya lebih tadi reaksi redoks yang mana kamu mau tahu sama apa setarakan. Setarakannya itu sampai koefisiennya ada kan? Maksudnya sampai koefisien yang ada tuh kayak gimana ya, Pak? Iya, sampai setara dengan koefisiennya yang diberikan. Ya kan? Iya, iya betul. Maksudnya kamu tulis reaksi A, reaksi B tadi kan langsung aja reaksi akhirnya kan? Begitu kan? Ya, Ya, ya. Jadi eh, menurut saya ini lebih mencocokkan dengan anak SMA atau orang melakukan itu kan. Orang kan kalau melakukan penyetaan reaksi redoks ada prosesnya kan. ya betul, Pak. Ya, maksud saya di sini simulasi software ini tidak melihat proses. Dia hanya melihat hasil. Itu ya. Ya betul, Pak. Nah, dan dalam prinsip sains yang kamu harus jelaskan di sini bukan betul-betul teori aja, Yang tapi apa yang apa didapatkan namanya ya dari prosesnya reaksinya itu. bagaimana untuk menyetarakan suatu reaksi redoks itu sehingga Oh. yang kamu akan bisa simulasikan nanti ke hasilnya seperti ini gitu loh. Hmm. Paham Jadi ya? paham Bang. Jadi di prinsip sainsnya itu kita harusnya menjelaskan itu bagaimana step by step cara menyelesaikan reaksi redoks ya, Pak. Dan dengan simulasi itu cuman memverifikasi memang segitu. Hmm. Nah, kalau dia hitung nanti prosesnya benar tapi simulasi di softwarenya salah, ya salah softwaremu. Ya, Pak. Jadi ya mungkin Sampai kalau seperti pertanyaannya Alin tadi, apa bedanya sama AI? ya, jadi Tapi itu AI juga. Redox belum ada ya. Belum. ah, Kalau misal kita tanya chat GPT atau itu bisa sih tanya reaksi redox, cuman karena tadi seperti kata Cynthia itu kalau misalnya walaupun si koefisien unsurnya udah setara, tapi nilai muatannya itu belum setara karena mungkin AI kayak begitu tuh belum mem, ah, apa ya memasukkan faktor dari elektron gitu Pak, mungkin kayak gitu. Ya, kalau misalnya ada kelebihanmu daripada AI, itu yang ditampilkan. Hmm. Ya, di screenshot, dimasukkan dalam PPT. Ini loh kelebihannya. AI bagaimana kelebihannya, kekurangannya. Itu ya. Ya, gitu Pak. Baik Pak. Jadi prinsip sains ini lebih ke penyetaraan redoksnya. Kemudian nanti yang matematik apa prinsip sains? Nah, yang matematik coba ya. Nah, nah ini bagaimana proses-prosesnya, bukan cuma teori doang. Ya. Iya, Pak. Ya, mana sistem persamaan linearnya? Ke arah mana dia? Bagian step mana dalam software? Logika simbolik yang mana bagian software? Ya, Kalau untuk ya. sistem persamaan linearnya itu kan dipakai buat nyetarain redoksnya, apa buat nyetarain koefisien senyawanya. Terus kalau yang logika simbolik itu di dalam codingannya ada, Pak. Ya, dikasih tahu gini loh, contohnya simbolnya di screenshot aja, codingannya kayak gimana. Baik, Pak. Terus matematika diskritnya apa? Jadi prinsip sainsnya itu suatu persamaan yang diaplikasikan gitu loh. Baik, Nggak, Pak. jangan cuman teori aja. Teori oke, cuman emang masuk dalam proses yang kamu akan buat. Terus matematika diskritnya, Matematika diskritnya itu kayak untuk mengelompokkan senyawa-senyawa yang kayak H, Li, Na itu kan golongan 1A. Jadi itu kayak buat di situ buat
ngasih tahu elemen di golongan 1A itu ada itu dan biloxnya berapa gitu, Pak. Ya, contohnya, kasih contoh nanti di slide ini diperbaikan. Atau kamu bisa kasih contoh. Baik, Pak. Kamu bisa kasih contoh di sini? Nggak bisa sekarang. Bagaimana, Pak? Mohon Bisa maaf baru kasih contoh yang konsep matematika diskritnya di bagian mana di software itu atau proses pembuatan software itu. di bagian Pak. Jadi buat kelompok yang bersisa nanti, tolong prinsip sains itu betul-betul mengkaji proses yang kalian buat. Metode yang kalian buat atau hasil yang kalian dapatkan disimulasikan dengan prinsip sains itu. Teori oke disinggung, tapi dari segi pengimplementasiannya juga harus ada. Ya, Pak. Oke, terakhir dari saya. Apakah ada orang atau web atau aplikasi yang sudah melakukan ini? Waktu Waktu itu saya cari udah ada yang nyetarain persamaan reaksi biasa aja, Pak, bukan buat redox. Waktu dimasukin reaksi redox dia gak bisa nyetarain. Berarti Anda ambil dari situ. Apanya, Pak, maksudnya? Ya maksudnya Anda ambil dari berangkat dari situ, dari Oh iya, simulasi. Pak. Iya, Iya. ya, nanti cantumkan referensinya ya. Baik, Pak. Oke, ada yang mau bertanya? Siapa tahu masih ada yang mau bertanya, saya kasih persilakan, masih ada waktu 3 menit. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada tanggapan dari kalian? hmm, Untuk tambahan dari kami ya mungkin belum ada, tapi nanti kami akan eh, nanti kami akan menambahkan mungkin di website kami. Ini, Pak, mau nanya. Buat tadi kan Bapak nyuruh nambahin petunjuk penggunaan. Itu harus dibikin video lagi dari mulai scan barcode kah atau gak usah, Pak? Ya, saat scan barcode terus dibuka gitu. Disipin Jadi aja. video demonstrasinya juga diulang ya, Pak? Ya, bisa diulang dan lebih bagus ya. Dan kasih simulasi mana prinsip sainsnya matematik, mana yang kimia gitu ya. Pak, terima kasih. Mungkin itu tambahan dari kami, Pak. Ya, nanti video akan dikumpulkan di waktu tertentu. Karena kan Mm-mm. setelah selesai ini waktu perbaikan, video dan PPT akan Ya. disamakan semua. Kapan dikumpulkan. Jadi persiapkan saja di bulan Juni untuk diselesaikan. Sama nanti akan ada artikel ya. Nanti saya coba akan presentasikan di akhir setelah kelompok 9. Oke, ada lagi? Cukup? Cukup sih, Pak. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan. Terima kasih untuk kelompok 10 presentasinya. Makasih juga, Pak. Baik, selanjutnya kelompok 9 sudah ada. Hadir semua. Yang lain silahkan mengisi absensi dan kelompoknya juga mengisi penilaian. Jadi kalau kelompok 9 ini berarti ngisi 2 kali ya. Jangan lebih dari 2 kali. Kelompok 9 silakan share screen. Baik, Pak. tahu-tahu Sini nggak sih? Nggak usah masuk sini. Sini nggak sih? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 izin mempresentasikan mengenai Smart Waste Analysis. Jadi, aplikasi yang kami buat ini merupakan aplikasi
berupa website yang memiliki fitur untuk membantu dari produsen gitu. Jadi kita yang menganalisis gitu. Nah, tapi di sini ada kekurangannya tersendiri ya. Karena kita memang masih belum bisa membuat analisis yang dinamis. Jadi bukan kayak AI. Jadi kami cuma memberikan database dan cara pengolahan yang baik sesuai perhitungan kami. Seperti itu. Nah, tapi di sini kami hanya akan menampilkan mengenai pengolahan limbah gas dari sulfur trioksida dan sulfur dioksida. Kelompok kami memiliki anggota berikut. Ya, di sini dari PPT ini kita memiliki beberapa struktur presentasi. Pertama, latar belakang, lalu metode kami, lalu prinsip sains yang digunakan, lalu hasil, kemudian kelebihan dan kekurangan, dan kesimpulannya. Latar belakang dari rancangan proyek kami yaitu pengelolaan limbah B3 industri di Indonesia masih belum optimal. Dengan banyak usaha kecil yang belum memiliki izin, lingkungan, atau pemahaman yang memadai. Pada 2019, limbah B3 industri mencapai 573 juta ton dan diprediksi hampir 2 kali lipat pada 2040. Sementara 31% limbah belum terkelola dengan baik. Oleh karena itu, kelompok kami ingin memberikan kemudahan pada industri dengan memberikan langkah yang terbaik dalam pengolahan limbah. Selanjutnya, next. Tujuan dari proyek kami itu ingin memberikan rekomendasi pengelolaan limbah berdasarkan analisis yang telah kelompok kami lakukan. Next. Nah, metode yang kami gunakan itu pertama-tama kami melakukan pengumpulan data dengan beberapa jurnal dan data yang valid. Kemudian kami lanjut ke tahap perancangan. Di tahap perancangan ini kami mendesain struktur website termasuk antarmuka pengguna dan alur data pengolahan limbah. Nah, selanjutnya kami masuk ke tahap pembuatan. Selanjutnya adalah pembuatan websitenya. Apanya? Selanjutnya ada pembuatan website. Di pembuatan website kami memprogram fungsi-fungsi yang dibutuhkan. Selanjutnya ada pengujian dan perbaikan. Dan kami memastikan akurasi perhitungan dan kemudahan penggunaan dengan memperbaiki bug dan error. Dan selanjutnya kami meluncurkan website yang sudah siap digunakan. Oke, selanjutnya adalah pembuatan website. Di sini untuk pembuatan website itu sebenarnya ada dua cara, yaitu low code dan coding. Oke, yang kami pilih adalah low code, di mana low code ini adalah metode membangun aplikasi atau website dengan sedikit penulisan kode menggunakan platform visual. Jadi kami tinggal drag and drop saja, tidak perlu membuat kode yang rumit-rumit. Nah, lalu coding sendiri itu seperti yang kemarin ada HTML, JavaScript, dan CSS. Ini rumit karena membutuhkan waktu yang lama dan juga tidak bisa dikerjakan secara bersamaan. Sedangkan low code ini bisa dikerjakan secara bersamaan oleh setiap kelompoknya. Nah, kenapa kami memilih PowerPage? Karena di PowerPage ini bisa berkolaborasi dalam satu tim yang sudah di-invite ke environment. Misalkan ketika saya membuat di sini environment saya dan saya memasukkan anggota-anggota kelompok yang lain,
Lalu saya akan memberikan peran kepada mereka, yang mana saya bisa atur peran mereka dan tidak bisa mengakses semua dengan kebebasannya. Sehingga alasan tersebut yang mendasari pemilihan PowerPage sebagai pembuatan website ya ini. Oke, next slide. Nah, di sini kalau dulu kan pembuatan website itu butuh file statik dan templates gitu ya. Sementara di sini tuh langsung ke subpage-nya masing-masing. Di sini misalkan ada page home, page about us, page was type, dan lain-lain. Nah, di page-nya itu sendiri terbagi menjadi beberapa section. Nah, di dalam sectionnya itu nanti kita bisa memasukkan seperti text box, image, video, dan lain-lain. Selanjutnya Oke, adalah prinsip selanjutnya. sains yang akan disampaikan teman saya. Oke, baik. Jadi dalam proyek kami ini, kami menggunakan beberapa prinsip matematis yang nantinya akan dipakai dalam perhitungan. Yang pertama, ada fungsi linear. Fungsi linear, seperti yang sudah kita pelajari di Matematika Dasar 1, adalah salah satu fungsi yang sangat sederhana dalam matematika. Kenapa namanya fungsi linear? Karena jika kita gambarkan dalam koordinat X dan Y, dia tuh berbentuk garis lurus dengan persamaan umum fx sama dengan mx plus c, di mana m adalah gradien dan c adalah intercept. Intercept atau titik potong dengan sumbu y. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat ilustrasi di samping itu berlaku jika titik potongnya c seperti yang ada di persamaan umum, dan juga ketika gradiennya positif. Bisa next. Nah, yang kedua ada fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu adalah fungsi yang memiliki derajat 2, derajat polinom 2, atau variabelnya itu memiliki pangkat 2. Dengan persamaan umum itu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Dengan c itu intercept, dan juga umumnya grafik ini berbentuk lengkungan atau kurva. Nah, jadi dalam proyek kami ini kami mendapatkan bahwa nilai A atau koefisien X kuadrat dan juga nilai diskriminan atau B kuadrat min 4AC itu dua-duanya nilainya positif, sehingga apabila nanti digambarkan dalam grafik maka akan seperti gambar di samping. Bisa next. Nah, lalu ada fungsi pengubah banyak. Fungsi pengubah banyak adalah fungsi yang terdefinisi dari Rn ke R. Rn itu maksudnya sebuah ruang produk atau product space antara ruang R dengan dirinya sendiri sebanyak n kali, yang merupakan himpunan semua elemen berbentuk A, B, dengan A, B itu elemen real. Jadi maksudnya daerah definisi atau domainnya itu dia bukan hanya satu variabel, seperti misalnya di Matematika Dasar 1 kan kita belajar variabelnya cuma X atau apapun lah, variabelnya cuma satu. Nah, tapi di fungsi pengubah banyak, domain atau daerah definisinya itu lebih dari satu. Contohnya seperti di gambar, dia memiliki daerah definisi R2. R2, notasi R pangkat N ini sendiri bukan berarti R dipangkatkan N gitu ya, tapi dia tuh memiliki sejumlah bilangan real dengan jumlahnya tuh N gitu. Nah, umumnya hasil dari atau daerah hasilnya itu berupa bilangan real. Bisa lanjut. Nah, kemudian ada turunan. Turunan adalah mungkin secara singkat, turunan itu adalah ketika limit dari suatu nilai fungsi yang berdekatan, terus juga dibagi dengan nilai daerahnya sendiri itu berdekatan. Nah, dia tuh memiliki hasil gitu. Itu secara singkat. Tetapi secara geometris kita dapat melihat bahwa turunan itu adalah kemiringan garis singgung di titik yang ingin kita turunkan. Seperti misalnya dalam gambar, kita punya di sini ada titik B dan juga titik A. Nah, mereka memiliki selisih H. Nah, maka turunan itu sendiri menyatakan kemiringan garis singgung antara titik B dan juga titik A. Bisa lanjut.
Nah, yang terakhir ada persamaan diferensial biasa atau mungkin secara visual kita bisa lihat dalam persamaan yang memiliki contohnya dx ditambah sesuatu sama dengan sesuatu. Nah, jadi gunanya persamaan diferensial biasa ini kita bisa mencari nilai dari variabel yang ingin kita temukan atau variabel hasil yang ingin kita temukan. Nah, jadi dari semua prinsip matematis ini gambar-gambar yang dilampirkan itu bukan merupakan suatu hal yang ingin dipaparkan. Jadi poin utama dari seluruh prinsip ini adalah di perhitungannya sendiri. Untuk apa? Untuk perhitungan FGD atau flue gas desulfurization yang akan dijelaskan di prinsip kimia selanjutnya. Dan juga untuk implementasinya sendiri akan dilampirkan di akhir presentasi kami di website yang telah kami buat. Untuk prinsip kimia bisa dilanjut oleh teman saya Syarif. Oke Pak, jadi sebelumnya itu yang prinsip matematika sama prinsip kimia ini itu merupakan bagian dari bagian penanganan. Jadi maksudnya karena di website ini tuh ada beberapa bagian, yaitu database sama penanganan. Jadi karena riset yang kita lakukan itu pada bagian penanganan, maka kami menjelaskan prinsip bagian penanganan tersebut. Jadi di dalam penanganan tersebut itu akan terjadi reaksi penetralan, yaitu ketika asam dan basa tercampur. Kemudian ada juga ini contoh reaksi dari reaksi penetralan pada FGD, yaitu flue gas desulfurization. Jadi ini adalah proses pengolahan gas buang sebelum kita membuang limbah tersebut gitu. Nah, pada FGD buatan itu terjadi penetralan sulfur dioksida dengan kalsium karbonat. Nah, jadi yang atasnya ini termasuknya padat karena kalsium karbonat yang digunakan itu dalam bentuk padat gitu. Nah, terus yang bawahnya ini karena menggunakan bahasa yang aqueous, berarti ini merupakan FGD yang wet gitu. Nah, sedangkan kami sebenarnya memberikan solusi yang lebih baik, yaitu FGD alami. FGD alami ini itu menggunakan basa karbonat dalam air laut, sehingga diharapkan akan menjadi lebih baik gitu daripada FGD buatan. Nah, di sini kami menggunakan prinsip kimia berupa neraca massa. Sebenarnya ini masuknya materi teknik ya, tapi karena diperlukan makanya saya masukkan ke sini. Jadi laju perubahan massa dari suatu sistem akan sama dengan laju massa perubahan massanya gitu. Jadi si CV-nya ini tuh merupakan control mesh. Jadi yang massa yang ada di dalamnya gitu, dalam sistemnya. Jadi perubahannya itu bergantung pada perubahan massa yang keluar, laju perubahan massa yang keluar. Nah, jadi di sini merupakan penurunannya dari reaksi tersebut, dari persamaan tersebut. Nah, ini laju perubahan sulfur dioksida ini ditulis sebagai Na di sini. Lalu di sini ada perubahan dari koefisiennya dari turunannya ini. Nah, ini sebenarnya kenapa kayak gitu? Karena ini sebenarnya ada asumsi tersendiri. Di sini kita menggunakan asumsi berupa keadaan steady state. Jadi, laju massa yang masuk akan sama dengan laju yang keluar.
Jadi DNCV-nya ini sama dengan 0 gitu. Nah, laju steady state ini lumrah digunakan karena pendekatan yang digunakan itu sederhana. Jadi kita menggunakan pendekatan steady state itu untuk banyak hal. Misal pada laju reaksi, kita mencoba mengasumsikan bahwa laju intermediate itu laju perubahan intermediate itu akan sama dengan 0. Jadi dia kayak hampir tidak terbentuk. Jadi sekali terbentuk dia langsung keluar gitu loh. Gitu, kayak gitu maksudnya. Nah, atau juga seperti persamaan kalor. Persamaan kalor kan menggunakan persamaan diferensial order 2. Nah, itu kita menggunakan pendekatan steady state itu untuk mempermudah. Jadi itu contoh-contohnya aja. Nah, terus di sini ada juga persamaan two film. Persamaan two film ini udah standar. Itu dari buku teknik kimia. Bentuknya memang seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya, selain mass balance tadi, di sini ada juga mass balance dan charge balance dari ionik. Nah, di sini kita menggunakan materi dari kimia analitik. Dan ada beberapa asumsi yang kami gunakan juga di perhitungan. Nanti kami tentunya akan menunjukkan semua perhitungan kami dari awal sampai akhir. Jadi di sini C1 itu merupakan konsentrasi total dari sulfur dioksida yang larut. Jadi di sini ada dua fase kan. Nah, itu ketika sulfur dioksidanya bereaksi dengan karbonat, nanti kesetimbangannya akan ditarik sehingga nanti akan mempengaruhi nilai kesetimbangan di sini sehingga nanti konsentrasi dari SO2 yang gas juga akan ikut berubah gitu. Nah, nanti sebenarnya kita cuma ngitung fraksi massa dari sulfur dioksida yang larut saja. Nanti kita turunkan juga dari awal. Kenapa seperti ini? Jadi ini sebenarnya merupakan langkah sistematis untuk persamaan kesetimbangan yang banyak. Nah, kita kan biasa melakukan perhitungan kesetimbangan yang spesiesnya satu ya. Nah, itu kalau kita extend di sini, jadi misalkan biasanya kita meninjau kesetimbangan ketika loh, mana hapus? Loh, kok connect? Jadi biasanya kita nggak jadi deh. Pakai annotate Zoom coba. Ngetes. Jadi biasanya kita kan menggunakan ini ya, misal ada suatu asam Ha. Nah, kalau misal ada dua spesies, misal kayak gini. Nah, ketika konsentrasi Ha-nya ini sebagai asam lemah itu kecil, misalkan sampai 10 pangkat min 5, nah itu kita nggak akan bisa menggunakan asumsi yang itu, yang apa namanya, konsentrasi H plus sama dengan akar Ka kali Ma. Nah, ini harus ditinjau melalui kesetimbangan yang multi. Jadi ini kalau kita hitung nanti bakal seperti ini. Jadi ada dua spesies yang terlibat di sini kan. Jadi ini yang ini misal plus X, yang ini plus Y. Nah, ini nanti plus Y juga.
Yang ini plus X. Nah itu nanti kita tambahin. Jadi nanti persamaan yang kayak gini. Nanti Ka sama dengan konsentrasi H plus kali konsentrasi A minus kali bagi konsentrasi HA. Nah, nanti akan terbentuk dua persamaan gitu di sini. Nanti ini pakai persamaan KW, tapi kayak akan jadi kuliah kalau aku menjelaskan kayak gini. Jadi nanti akan ada dua persamaan dan dua variabel. Kalau diselesaikan nanti bakal ada dua solusi, yaitu dalam bentuk X sama Y. Nah, tapi kalau misal itu kalau dua doang itu masih bisa kita tinjau secara sederhana. Nah, kalau persamaannya sampai 3 seperti ini, persamaannya di sini sampai 6 ya. Makanya kita menggunakan langkah sistematis berupa mass balance dan chance balance. Oke. Dan selanjutnya, sasaran pengguna akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Kira-kira dari persamaan-persamaan tadi yang rumit itu, siapa sih yang bakal menggunakan gitu ya? Nah, yang akan menggunakan adalah industri-industri pabrik yang menghasilkan limbah gas yang mana gasnya terkhusus pada SO2 dan SO3. Di mana seperti PLTU, dia ini membakar batu bara sehingga menghasilkan SO2, sedangkan pabrik semen melakukan proses kalsinasi yang menghasilkan gas buang mengandung SO2. Pabrik baja juga melakukan pembakaran batu bara serta pengolahan logam yang menghasilkan gas SO2 dan SO3. Dan yang terakhir adalah pabrik pupuk, di mana dalam proses produksinya menggunakan sulfur yang menghasilkan emisi gas SO2. Nah, langsung saja ini adalah video demonstrasi. Suaranya terdengar? Udah ke suaranya sebenarnya. Dihubungkan ke YouTube. Sepertinya nggak ada suaranya ya. Ya nggak apa-apa. Di-share ulang. Sulfur dioksida, SO2, dan sulfur trioksida, SO3, adalah gas pencemar utama yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara. Emisi ini umum terjadi di pembangkit listrik, industri logam, dan kilang minyak. Ketika dilepaskan ke udara, gas-gas ini dapat bereaksi dengan uap air membentuk hujan asam yang merusak lingkungan, mengganggu kesehatan manusia, dan mempercepat korosi bangunan. Tingginya konsumsi energi berbasis fosil membuat polusi SO2 dan SO3 menjadi masalah serius yang memerlukan solusi berbasis teknologi dan kebijakan lingkungan yang ketat. Untuk mengatasi hal tersebut, kami menawarkan sebuah website penyedia informasi cara menangani limbah sulfur ini dengan baik kepada industri pabrik, yaitu Smart Waste Analysis. Ini adalah proses membuat website tersebut. Di sini, kami menggunakan Power Page untuk membuat website Smart Waste Analysis.
Ini adalah tampilan website kami. Di sini ada page home. Selanjutnya adalah tentang kami, berisi tentang pengenalan dari kami. Nantinya, semua data limbah akan diletakkan di sini. Misalkan saya klik sulfur trioksida dan dioksida. Lalu, ini adalah inti dari website ini. Kami menyediakan cara pengolahan limbah dengan benar. Kami buktikan dengan prinsip kimia dan perhitungan. Sekian untuk videonya kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Oke, kira-kira begitu tampilan dari website kami. Di sini ini adalah linknya. Ini bisa buka. Oh, ini bisa semua ya? Sudah di setting untuk dipublikasi, nanti boleh dicoba saja. Oh, ini kepencet. Ya, ini kira-kira tampilannya seperti ini. Di sini ada menu subpage yang mana akan sebagai main navigation seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari produk kami. Kelebihan dari produk kami itu karena produk kami ini masih tergolong baru, jadi membuka banyak inovasi apa yang berpeluang gitu. Nah, selanjutnya di sini guidebook-nya mungkin memang buat engineer, tapi karena sudah saya sederhanakan, tentunya akan lebih mudah dipakai. Sehingga yang menggunakan tuh cuma perlu menggunakan komputasi saja. Nah, lalu penjelasan yang saya buat itu merupakan penjelasan yang detail. Jadi dari awal sampai akhir. Kekurangan dari website kami ini karena website kami ini baru saja dibuat dan mengembangkan, maka data yang ada di website kami itu belum terlalu lengkap. Untuk saat ini hanya limbah sulfur trioksida dan sulfur dioksida. Sehingga dibutuhkan pembaharuan dan pengembangan lebih lanjut agar data yang tersedia itu dapat digunakan oleh pabrik industri ke depannya dalam pengelolaan limbah. Dan kekurangan lainnya, website kami itu memiliki beberapa bug dan error, sehingga untuk kedepannya diperlukan pembaharuan website agar tidak terjadi kesalahan ketika membuka websitenya. Ini merupakan referensi yang kami gunakan selama membuat PowerPoint ini. Membuat PowerPoint dan menyusun semua prosedur pengolahan. Terima kasih. Ada ini sepertinya kita akan melakukan demo sedikit secara langsung di sini tentang website kita. Jadi di halaman awal akan ada navigasi berupa info-info penting gitu mengenai limbah. Dan juga kenapa kita harus mengolah limbah ini sebelum dibuang gitu.
dalam bentuk yang aman. Ya. Oke, selanjutnya di sini itu karena belum banyak data, jadi kami akan menunjukkan berupa sulfur dioksida dan trioksida yang sudah kami susun. Jadi di sini ada info-info, sedikit info mengenai sulfur trioksida dan dioksida. Kita boleh klik. Nah, di sini itu ini memang belum terlalu banyak ya. Jadi ini memang infografisnya memang belum disusun. Jadi kami menggunakan data open source ini. Nah, tapi ada perhitungan yang kami susun juga nanti. Ini hanya infografis aja. Tapi fitur utama dari website ini sebenarnya ya untuk penanganan ini. Karena masih banyak juga yang apa yang belum memperhatikan gitu pengolahan limbah ini. Nah, jadi gas sulfur dioksida itu ketika suatu produsen itu mengolah sesuatu seperti misalnya pembangkit listrik tenaga uap, terus industri-industri yang melibatkan sulfur itu nanti pasti akan menghasilkan hasil akhir berupa gas sulfur dioksida dan trioksida. Nah, gas ini itu termasuk berbahaya. Itu ada aturan sendiri penetapannya. Jadi di sini kita menyediakan penanganan gitu. Nah, di sini ada pemodelan berupa FGD yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di pemodelan FGD ini kita menggunakan menara absorpsi SO2. Untuk singkatnya saja, proses dalam absorpsi ini ada 7 langkah, 7 cara ya. Yang pertama itu gas buang masuk ke menara mulai dasar, kemudian diarahkan naik. Nah, kemudian absorber cair berupa air laut atau lautan basah disemprotkan dari nozzle pada puncak menara dan mengalir ke bawah, menciptakan kontak intensif antara fasa gas dan cair. Berlanjut ke zona tengah menara, disediakan luas permukaan yang tinggi untuk mempercepat transfer massa. Nah, di sini SO2 larut dalam cairan dan mengalami reaksi kimia seperti persamaan yang ada di layar. Memasuki eliminator pada puncak menara, droplet cairan yang terbawa ditangkap agar gas keluar terhindar dari carryover padat atau leak. Kemudian gas bersih dilepaskan menuju outlet gas menuju cerobong buang. Dan cairan hasil reaksi yang mengendap di dasar menara dialirkan keluar melalui fluent slurry. Pokoknya dikeluarkan melalui suatu cerobong itu, pipa gitu. Nah, kemudian diproses lebih lanjut melalui unit aerasi untuk pemulihan pH atau instalasi pengolahan limbah untuk netralisasi dan pembuangan akhir. Ya, di sini kami itu melakukan perhitungan untuk menentukan ukuran. Baik, saya coba wah, nggak bisa ya. Share screen di aku nggak bisa.
Maaf, jadi laptop saya mengalami blue screen, Pak. Jadi saya jelaskan melalui ini aja. Tapi boleh minta request sharing. Kelompok namanya siapa? Halo? Halo, Pak. Namanya siapa? Saya nggak bisa sharing. Andre, Pak. Mana? Laptop saya juga mati. Jadi yang tadi aja kelompok 9 atau kelompok 10. Coba ini Andre, saya sudah nih. Pakai HP bisa sih. Bisa? Nah, Bisa, Pak. ya waktu Anda sebentar lagi ya presentasi. Jadi di sini kami melakukan pemodelan matematika dari penurunannya dari neraca massa. Nah, dari neraca massa itu ada persamaan ini. Ya, lalu kemudian misalkan kita tinjau sistemnya itu berupa gas SO2 yang masuk sama keluar. Nah, di sini kita kan menggunakan asumsi tadi, asumsi berupa steady state. Jadi laju masuk akan sama dengan laju keluar. Nah, selanjutnya kita coba menghitung nilai dari fraksi massa untuk setiap ketinggian tertentu. Jadi di sini tuh ini NA itu merupakan lajunya gitu. Kita definisikan sendiri ini laju transformal. Jadi laju transformal untuk ke fase cairnya gitu. Di sini jadi laju gas dikali fungsi fraksi mol ya, dan kita tinjau perubahan sedikit ketinggiannya itu sama dengan laju dikali luas dikali sedikit perubahannya itu berupa dz. Nah, selanjutnya kita coba limitkan itu dz-nya itu mendekati 0 sehingga nanti dapatkan persamaan yang ada di bawah ini. Itu merupakan persamaan diferensial. Daya per dz sama dengan min Na per G. G-nya ini didefinisikan dari laju gas total dibagi luasnya. Nah, ini lalu kita gunakan persamaan to film. Ini memang sudah ada di di buku teknik gitu, di buku teknik kimia lebih tepatnya. Nah, tapi di sini ada yang kurang. Kita kurang menghitung dari YSO2 yang masuk ke cair, yaitu yang SO2 out ini. Ini kita menghitung dengan menggunakan mass balance dan charge balance. Lalu kita hitung satu-satu. Karena kalau saya memosisikan diri sebagai misal anggota dari perusahaan itu, tentu saya nggak mau buat melakukan asumsi karena nanti perhitungannya bisa meleset dan berbahaya ya. Jadi di sini kita asumsinya sangat sedikit. Nah, ini persamaan mass balance charge balance dari sini. Ini didapat dari kesetimbangannya gitu. Persamaan kesetimbangannya nanti kita coba dalam bentuk sulfur trioksida, ion sulfur trioksidanya itu. Ya. Jadi karena konsentrasi karbonatnya ini tuh nanti kita bisa riset dari air lautnya itu yang digunakan. Makanya nanti C2 ini bisa diketahui. Nah, terus di persamaan yang bawahnya ini merupakan persamaan charge balance. Dan jadi idenya di sini tuh karena reaksinya ini spontan, kalau dilihat dari pKa-nya, kalau dilihat ini kan dari sulfur dioksida, Ka1-nya itu minus 1,86. Nah, terus Ka2 dari karbon dioksida itu minus 10,33. Nah, ini kalau ini bisa aku balik gitu kan. Jadi kayak reaksinya itu pokoknya reaksinya itu dibalik gitu.
Jadi nanti si konstanta kesetimbangannya juga jadi positif. Nanti 10 pangkat 10,33. Nah, terus kalau dikali sama 10 pangkat minus 1,86, pasti mendekati 10 pangkat 9 gitu kan. Nah, itu makanya kita menyimpulkan reaksinya itu reaksi yang spontan. Jadi nanti kita cukup menghitung konsentrasi dari sulfur dioksida yang dalam bentuk ion yang ini, SO3 2-. Ya. Jadi seperti itu. Persamaannya ini memang banyak. Dan kalau dilihat ini persamaannya merupakan pangkat sekitar pangkat 8 sepertinya. Pangkat. Ya, dan ini harus diselesaikan dengan komputasi. Nah, terus untuk merencanakan ukuran dari FGD tersebut, itu kita pakai persamaan diferensial yang ada di atas tadi. Yang dari sini. Nah, ini persamaan yang kedua ini akan disubstitusi ke persamaan yang pertama ini. Ya. Nah, selanjutnya lalu kita modelkan untuk massa karena gampangnya itu gas gas itu mengukur rapat massanya gitu. Jadi karena waktunya udah mau habis, saya cuma bisa menjelaskan segitu aja. Sepertinya sudah, Pak. Oke, mungkin presentasi dari kami sekian. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain? Ya, pertanyaan dulu, pertanyaan dari yang lain. Ya, silakan Tarisha. Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Tarisha dari kelompok 12. Izin bertanya, sejujurnya dari menjelaskan tadi saya banyak bingungnya karena prinsipnya sangat sains sekali, apalagi di bidang kimianya. Nah, eh, jadi kan berarti sebenarnya proyek ini itu outputnya tuh sebuah website. Nah, website itu kayak sejenis kan untuk ngasih rekomendasi gimana kita ngolah limbah. Nah, menurut saya dari penjelasan tadi pun mungkin sebagai orang awam nih, itu tuh kayak misal saya punya sampah plastik apa gitu bekas ya, plastik bekas stok misal. Nah, terus saya mau bingung ini cara ngolah limbahnya gimana, itu berarti saya kayak harus mengerti apa sulfur trioxide, sulfur dioxide gitu atau gimana, terus kayak berarti penggunaan website oleh saya itu tuh berarti harus kayak benar-benar harus paham dulu banyak materi tersebut kah? Atau mungkin target market dari produk ini tuh emang untuk orang yang emang sudah paham banyak prinsip-prinsip kimia tersebut, atau malah targetnya itu hanya sebagai edukasi aja gitu loh. Terus juga jujur saya tadi mau ngecek-ngecek websitenya, tapi sampai sekarang belum ada aksesnya, jadi mohon bisa dibuka ya untuk saya bisa lihat-lihat. Jadi mungkin itu aja kali ya. Ya, untuk jawab. Untuk aksesnya belum bisa dibuka ya? Iya, belum. Oke, mungkin nanti saya cek kembali. Terima kasih. Eh, saya akan menjawab pertanyaan yang tadi mengenai ya, karena targetnya sendiri. Andre, kalau bisa yang jawab bukan kamu gitu. Oh iya Pak, Aku siap. bantuin, bisa nggak yang lain? Yang ada cewek nggak? Cowok semua. Oh, cowok semua. Ya udah yang tadi ngomong terakhir itu yang apa ada pertanyaan misalnya. Oh, itu saya Pak. Oh, Yang kamu ya? jelasin Syarif. Ya Syarif deh, Syarif. Oke Pak, monggo. Nah, jadi targetnya ini memang bukan buat orang awam. Sebenarnya kita tuh menyusun menyusun kayak gini tuh biar biar ini tingkat industri. Jadi kalau misal untuk ini nih, jadi target kami sebenarnya tuh untuk industri ya. Jadi kami cuma pemikirnya gitu. Nah, di situ nanti ada orang yang menjalankan di pabrik ini. Karena tentunya kalau kita lakukan sendiri kan ya skala mikro itu nggak perlu perhitungan serumit itu kan. Yang yang penting mah kayak
infografis gitu dan cara penanganan yang biasa. Nah, tapi di sini target kami beda seperti itu. Mungkin saya izin menambahkan, eh, website ini digunakan untuk menggantikan peran daripada teknisi-teknisi yang ada. Jadi kita bisa meminimalisir anggaran pembiayaan di suatu perusahaan. Begitu, Tarisya. Apakah menjawab? Nah, jadi itu kita sebenarnya pengen juga ini aplikasinya sebenarnya berbayar karena capek juga riset kita nggak itu kalau nggak dibayar juga kan itu dia. Wow, keren banget. Ah, tapi ya bagus sih, kalian bisa meminimalisasi itu. Oke, oke. Udah, kayaknya cukup deh. Jadi kayak AI ya, membuat AI. Iya. Jadi Wah, kan ini memikir kan ya. Jadi AI, jadi misalnya ada masalah limbah, ingredientnya apa, bla bla bla, itu semua kalian mikir di websitenya ya. ya Pak, kami akan menggantikan peran daripada teknisi itu sendiri. Iya, tapi intinya kan lebih ke merancang ya, Iya Pak, rancangan aja, maksudnya tidak menghasilkan suatu, ya masih masih prediksi kan dari kajian-kajian yang tadi kamu sampaikan. Betul, kami menggunakan pemodelan matematis Pak. Ya, jadi artinya tadi kata siapa, Teuta Riza bilang, saya ada limbah nih, apa saya harus tahu dulu ingredient di dalamnya, atau kamu sudah tahu ingredient di dalamnya terus tinggal diolah nanti bagaimana dikasih. Oh, nanti kamu olahnya begini ya, harus ada kondisi begini ya, gitu kan? Iya Pak, seperti itu. Iya, jadi Tarisa itu tinggal tahu cara info-info cara ngolah limbah dan dia sudah tahu limbah yang dia dapatkan itu, dia mau laporkan itu isinya itu. Nah, kalau si Talisa nggak tahu itu limbahnya apa, bisa nggak isinya? Atau cuma difotokan terus, oh kira-kira ini apa ya? Atau harus ada inputan dulu dari ya konsumen mungkin menggunakan website ini. Ada izin keterangan menjawab. lah. Mungkin fokus daripada website kami ini sebagai database seperti itu, Pak. Jadi database dan hasil riset kami gitu Pak. Ya, jadi Talisa harus tahu dulu ini dia mau limbah apa isinya. Iya, Itu betul Pak. ya Talisa ya, paham nggak? Misalnya kamu mau buang plastik, bukan plastik ini ya, apa sih limbahnya khusus nggak? Limbah apa Nah, tadi? ini kami baru merancang gas sulfur dioksida sama trioksida Pak. Ya, misalnya saya punya limbah sulfur trioksida atau limbahnya mengandung sulfur trioksida gitu. Nah, itu cara ngolahnya dari website ini gitu kan. Tapi Betul, ngolahnya harus dengan kompartemen fasilitas industri. Nggak bisa tradisional ya. betul Pak. Berarti kapasitasnya udah tonton, bukan cuman 1 gram sulfur dioksida bisa diolah nggak gitu kan, nggak bisa. Betul. Tadi saya paham nggak? Jujur belum paham, Pak, sebenarnya, Be- Kak. Berarti emang beneran untuk ya sebagai literatur tambahan untuk para orang yang ada di industri aja kan, berarti produknya bukan seperti suatu produk, bukan produk apa ya, bukan suatu alat ataupun tools yang bisa diganti teknisinya sih menurut saya. Iya, bukan benar, Pak. robot, tapi ngasih ngasih advice. Oh iya, bisa, Ngasih. bisa. Jadi eh, misalnya kamu punya limbah, tapi limbahnya hanya sulfur dioksida. Jadi bukan limbah macam-macam, nggak bisa. Tapi kamu yakin itu ada sulfur dioksida lebih dahulu saat melaporkan ke mereka. Gitu kan? iya, Pak, benar. Kamu nggak Baik, tahu baik. ya? Paham, Pak, paham, Pak. Berarti harus tahu kandungannya dulu. Iya. Jadi misalnya sumbernya memang sumber yang menghasilkan limbah sulfur trioksida, ya itu udah pasti. Ya kalau kamu masukin di situ limbah macam-macam nggak tahu isinya apa dulu, ya mereka juga bingung. Mereka kan cuma sulfur trioksida sama apa? Sulfur dioksida, Pak. Sulfur dioksida. Jadi buangan dari belerang.
pokoknya menghasilkan belerang. Paham nggak, Arisa? Paham, Pak. Jadi yang disampaikan tadi sama Andre dan kawan-kawan itu bagaimana cara ngolahnya dari kajian-kajian yang ada. Cuman nggak tahu kalau matematiknya nanti bisa dijelaskan. Matematiknya ini lebih ke aplikasinya atau ada kajian visualisasi kayak statistik gitu ya. Atau dia sudah bisa memprediksikan pengolahannya dari kebutuhan komposisi awal kemudian menghasilkan. Jadinya jadi apa sih nanti diolahnya ini? Banyak ya. Jadi karena pemodelannya itu banyak ya, Pak. Jadi sebenarnya kami nggak bisa melakukan visualisasi yang mudah buat pengguna. Sebenarnya memang ini untuk orang yang sudah mengerti juga sih, Pak. Oke. Iya. Ada pertanyaan lagi nggak dari yang lain? Tarisa ada lagi nggak? Ya, terima kasih Tarisya. Apakah dari teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi? Jadi khusus sulfur SO3 dan SO2 limbahnya. Ya, mungkin saat ini dikhususkan untuk kedua jenis itu saja, Pak, karena database-nya belum dikembangkan. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada saya yang nanya nih. Cukup? Oke. Ada? Satu, dua, tiga. Siapa yang Rizky nggak nanya Rizky? Biasanya nanya. Anak Tandika nggak nanya? Oke, baik. Saya ada 5 pertanyaan. Yang pertama ini kan sulfur dan SO3 ya, dan SO2. Ini limbahnya harus apa bentuknya? Jadi, Pak, ini tentunya SO3 dalam suhu ruang itu selalu dalam bentuk gas. Jadi karena titik titik apa titik leleh dari titik leleh dan titik didihnya itu sangat di bawah nol. Jadi Ya, tidak mungkin dalam bentuknya. jadi disampaikan di depan. Coba lihat tadi di depan. Harusnya disampaikan bahwa limbahnya adalah sulfur dan itu adalah gas. Jadi Baik, Pak. gas limbah, bukan limbah B3 industri, tapi bentuknya limbah gas sulfur apa? Spesies sulfur SO3 dan SO2 ya gas. Nah, itu harusnya diberikan latar belakangnya terkait urgensi limbah itu, bukan B3 secara umum. Baik, Pak. Paham ya? Nah, Akan jadi evaluasi bagi kami. ini nanti diperbaiki slide-nya. Yang kedua, next slide coba. Tujuannya apa sih? Jadi kami Nah, ya memberikan rekomendasi pengelolaan limbah berdasarkan analisis dari pemodelan matematika dan kimianya gitu, Pak. ya ini kan bukan masuk ke produk ya, tapi rancangan proses lah. Kayak ada software komputasi memprediksikan kamu punya parameter prediksinya kan ya. Nah, ini harusnya dispesifikasi aja limbah jenis apa, analisis yang telah dilakukan untuk skala industri, ya kan? Biar Ya, jelas. Jadi orang untuk melakukan ini, dia harus skala industri dari gas buangan. Ya kalau misalnya UMKM, home industry, dia punya sulfur, buangan sulfur, misalnya di Tangkuban Perahu sana dia punya pabrik belerang gitu ya. Apakah perlu menggunakan rekomendasi ini? Tentunya tidak, Pak. Tidak kan? Jadi tulis di situ limbah sulfur dalam untuk analisis skala industri. Nah, yang ketiga, ini minimal berapa sih yang dibutuhkan inputan limbahnya, gasnya, komposisinya? Jelasin nggak? Hmm. Mungkin ini ya, Pak.
Ya, jadi minimal yang bisa diolah itu berangkat dari berapa liter gas misalnya, dari kontainer yang masuk. Punya rancangan gitu. Sebenarnya belum, Pak. Ya mungkin dari kajian dari industri pengolahan gas sulfur itu berapa. Itu bisa dikaji aja. Biasanya kan masuk dalam kontainer 1000 liter. Kemudian dia dikonversi jadi apa kan. Nah, terus kamu tadi pakai parameter-parameter. Nah, parameter yang sudah ada dan yang kamu ingin tawarkan itu apa yang berbeda dengan yang sudah ada biasanya pengolahan sulfur biasanya? Nah, itu kalau sistem yang kami buat itu sebenarnya gini, Pak. Karena dalam industri yang melibatkan sulfur itu kan ada dua zat yang biasa dihasilkan ya, Pak. Itu berupa sulfur dioksida sama sulfur trioksida. Nah, itu yang sebenarnya FGD ini tuh untuk mengolah ke sulfur dioksida. Nah, gimana dengan sulfur trioksidanya? Nah, itu ada pengolahannya sendiri di bagian atas dari strukturnya yang ini. Jadi, di struktur yang kami buat, bentar, Pak. Sebenarnya, Pak, karena tadi materinya itu terlalu padat, jadi kami tidak sempat untuk menjelaskan satu-satu gitu, Pak. Nah, di sini itu, jadi biasanya FGD yang biasa itu nggak ada pengolahan gas sulfur trioksidanya itu cukup kurang efektif gitu. Jadi di sini kami itu memodelkan di sini sebenarnya ada yang kecil ini, tapi belum sempat dijelaskan. Jadi di sini itu ada namanya mist eliminator. Nah, dia itu berguna buat mengurangi gas sulfur trioksida yang keluar gitu. Jadi prosesnya ini sebenarnya proses adsorpsi dari suatu larutan garam. Ya itu Jadi kan bentuknya larutan ya, dikondensasi dulu kan, terus ditambahin air. Ini nanti outputnya apa ya? Outputnya outputnya lebih, nanti ah, outputnya nanti dalam bentuk gas yang itu, Pak. Gas yang sudah dinetralkan, dan juga ada limbah berupa apa namanya yang sudah dalam bentuk. Jadi karena air laut itu punya kemampuan buat menetralkan sulfur dioksidanya itu sendiri, Pak. Jadi kalau misal saya lepas ke laut gitu, itu ada transfer oksigen di situ. Nah, itulah yang membuat jadi seimbang di sana itu. Jadi si sulfur trioksidanya itu tuh sebenarnya bisa juga menjadi sulfat karena sulfur apa namanya? Jadi sulfit itu kan rada berbahaya, Pak. Yang kurang berbahaya itu sulfatnya sebenarnya. Nah, jadi di dalam air itu dia udah sebenarnya spontan tapi laju reaksinya rada lama. Nah, jadi kalau kita lepas ke air laut tuh sebenarnya aman-aman aja. Kayak gitu, Pak. ya jadi spesifiknya aja, spesinya nanti akan dihasilkan apa, reaksinya bagaimana. Kan kamu tadi banyaknya lebih ke proses ya dan pekilangan industri. Jadi mungkin lebih sederhana untuk dipahami dari segi output yang dihasilkan. Terakhir dari saya, ini matematiknya lebih ke peralihan ke website ya, atau ada penurunan parameter rumus yang dihasilkan. Artinya rancangan ini bisa Anda lakukan dalam produk buku
Ini bisa jadi buku loh. Bikin rekomendasi atau ya mau website, informasi dalam website. Jadi kalau misalnya matematiknya dimasukkan dalam proses parameter perancangan, prediksi ya nggak masalah. Tapi kalau ada memang kaitannya ke pembuatan aplikasi, website, ya itu berarti informasinya digital. Karena bisa informasinya ini cetak, bisa juga informasinya digital. Ini kan banyaknya kajian ya. Kajian yang diarahkan menjadi suatu rekomendasi Betul. rancangan. Ya, jadi mau pilih yang mana? Buku atau website? Kalau kami sudah merencanakan dari awal memang website, Pak, sebenarnya. Ya, sampai kamu tadi bilang ini nanti seperti kuliah. Ya iya, karena teorinya banyak sekali kamu sampaikan. Jadi bagusnya memang ada parameter yang berbeda. Jadi nanti tolong ada slide yang membedakan mana yang sudah dilakukan di industri, mana parameter yang kamu ingin coba dan hasilnya bagaimana dari simulasinya. Gitu ya. Baik, Pak. Baik, itu saja dulu ya. Nanti di luar aja kita ada kalau ada mau tanya-tanya terkait ini. Tapi saya sudah tahu arahnya. Ini bisa menghasilkan suatu produk atau hanya sebatas rancangan informasi berbasis digital. Sebentuknya buku sebenarnya tercetak ini. Oke, dari kajian-kajian yang dilakukan. Baik, terima kasih untuk kelompok 9. Tolong segera dinilai yang lain untuk kelompok ini. Dan saya perpanjang penilaiannya sampai jam 10.30. Saya sudah sharing terkait ada artikel ya yang kalian buat sebagai laporan. Sebenarnya bukan laporan yang atau makalah saya mintanya, tapi lebih ke artikel singkat yang bisa dipublikasikan ke media. Ini saya punya ada media, coba di Virus bisa share screen nggak? Baik Pak, sebentar. Kalau nggak bisa juga nggak. Nggak bisa Pak, nggak ada akses host. Ya, jadi saya sudah sharekan ke web WhatsApp grup ya. Jadi itu salah satu media Indonesia yang saya ambil dari formatnya untuk apa namanya kalian coba menulis artikel dari hasil kajian kalian di per kelompok ini untuk mendelivery lah apa yang kalian sudah dapatkan walaupun itu sudah perbaikan-perbaikan dari presentasi masukan dari kami ya, dari saya, dari teman-teman yang bertanya. Jadi bukan mengulang yang ada di poster ya. Kan kalau di poster itu hanya awal-awalan saja. Nah, sekarang kalau yang ini hasil dari masukan PPT dan lain-lain itu yang awalnya mungkin whole terlalu lebar pembahasannya, sekarang mungkin lebih spesifik, lebih simple dan lebih mudah dipahami. Bisa kita publikasikan lewat artikel itu. Dan kalian artikelnya tidak harus ini latar belakangnya, ini metodenya. Jadi kayak ada sub-sub babnya, nggak usah dicampur saja dalam suatu paragraf bercerita dan kita tahu kalian bisa tahu runutannya bagaimana di situ. Itu ada pertanyaan nggak terkait itu? Nanti kalian kumpulkan di tanggal 20 Juni di EduNext. Karena kan kita akan ada pertemuan masih sampai tanggal 14 Juni ya untuk presentasi. Jadi perbaikan presentasi, PPT, video, dan artikel bisa dikumpulkan di tanggal-tanggal